Aku mengalami mimpi buruk, ujar Xiaoyan dengan santai, dan Dewa Bangau tersenyum tetapi tidak mendesak lebih lanjut. Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk mengatur barang-barang yang telah dikumpulkannya. Barang-barang ini tampak biasa saja, mengapa ia mengumpulkannya? Tatapan Xiaoyan tertuju pada berbagai benda yang ditampilkan di kompas, sebagian besar adalah benda biasa, tanpa aura apapun. Beberapa mewakili penanda titik waktu tertentu di dunia, seperti pecahan perunggu kuno ini. Lihat lebih dekat, kata Dewa Bangau, menjentikkan jarinya, dan pecahan perunggu yang patah terbang di depan Xiaoyan. Pecahan itu tampak biasa saja, tanpa fluktuasi apapun, tetapi ketika kekuatan jiwanya menyapu pecahan itu, ia dapat menemukan petunjuk di dalamnya. Tersembunyi di dalam pecahan perunggu ini adalah teknik bertarung kuno. Meskipun kekuatannya tidak tinggi, teknik ini berasal dari wawasan kuno, dan makna sebenarnya adalah asetnya yang paling berharga. Teknik bertarung yang aneh, sama sekali berbeda dari yang kita miliki sekarang, seru Xiaoyan dengan terkejut. Teknik bertarung itu adalah pecahan dari dekrit penekan jiwa, yang berasal dari ras yang telah lama menghilang dari garis waktu dunia gunung dan laut. Seharusnya itu bahkan lebih awal dari klan penekan takdir, menjadikan mereka leluhur mereka. Teknik pertarungan jiwa yang dikultivasi mengandung makna sejati yang paling mendasar. Memahami esensinya tentu akan membantu dalam menguasai teknik pertarungan jiwa. Dewa Bangau secara alami tahu apa benda-benda yang telah dikumpulkannya. Namun, memahami makna sebenarnya bukanlah tugas yang mudah. Xiaoyan bergumam, haha. Itu untuk kita, tetapi bagi yang mulia, makna sebenarnya mungkin akan jelas dalam sekejap. Dewa Bangau memandang Xiaoyan, tampak sangat percaya diri dengan bakatnya, mungkin karena dia pernah melihat Gu Zongsheng sebelum reinkarnasinya. Xiaoyan tersenyum pahit, dia tidak memiliki tingkat pemahaman setinggi itu. Namun, setelah membenamkan dirinya dalam latihan selama sekitar setengah waktu batang dupa, dia sepenuhnya memahami niat penekan jiwa yang terkandung di dalamnya. Meskipun kekuatan jiwamu masih berada di alam kekosongan, kekuatan itu sudah perlahan-lahan meluas ke depan. Namun, jika kau ingin menembus ke alam tanpa harapan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Aku memiliki beberapa benda di sini, masing-masing berisi berbagai kebenaran kuno, kau dapat memeriksanya, mungkin benda-benda itu berguna bagimu. Dewa Bangau sangat murah hati dan dermawan, seperti saat Xiaoyan masih berada di konferensi kekacauan. Dia bahkan memberikan bantuan yang cukup besar kepada Xiaoyan ketika Xiaoyan tidak memiliki pengaruh apapun. Xiaoyan mengangguk dan mulai memeriksa benda-benda kuno ini, masing-masing tampak berasal dari zaman yang berbeda, karena dia dapat merasakan konsepsi artistik yang sama sekali berbeda. Terima kasih. Meskipun tidak ada bantuan langsung, makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya seperti mata air jernih yang membersihkan debu, dan pemahaman saya tentang teknik bertarung tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Dia tidak melebih-lebihkan, peningkatan ini memang sulit diukur, tetapi itu nyata. Pencerahan tidak terikat oleh tindakan, itu adalah akumulasi kesadaran secara bertahap. Dewa Bangau Dao Agung mengangguk gembira. Dia perlahan berbicara. Dalam waktu singkat, kita akan dapat mencapai kekosongan bintang iblis ilahi, salah satu dari sedikit tempat di alam mendalam surga barat di mana dewa dan iblis dapat hidup berdampingan. Baru-baru ini, Anda juga harus tahu bahwa konflik antara dewa dan iblis telah meningkat dan tidak berjalan dengan baik. Meskipun secara eksplisit dilarang bagi dewa dan iblis untuk terlibat dalam pertempuran pribadi apapun, itu hanyalah kesepakatan antar bangsawan. Begitu konflik kepentingan muncul, masih tidak mungkin untuk menghentikannya, dan telah terjadi beberapa pertempuran skala besar. Saat ini, Dewa Bangau perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan, menggunakan benda metaforis untuk menyembunyikan auranya, sehingga bahkan Xiaoyan pun tidak dapat secara akurat memperkirakan kekuatannya. Sepertinya Dewa Bangau tidak menikmati pertarungan, tetapi itu tidak berarti dia lemah. Jadi, apakah akan ada bahaya dalam perjalanan kita? Tanya Xiaoyan. Tidak ada bahaya nyata, hanya saja situasinya agak kacau, dan kita mungkin tidak dapat mengumpulkan informasi yang kita inginkan. Tapi mari kita pergi dan melihat-lihat.
Jika kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang akurat, itu akan menyelamatkan kita dari membuang waktu untuk mencari. Dewa Bangau menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, apakah Dewa Bangau mengenal yang ketiga dari alam mistik surga barat? Jika kita bisa meminta bantuannya, itu mungkin akan 2 kali lebih efektif. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Orang-orang di konferensi kekacauan semuanya berasal dari dunia yang berbeda, dan di dunia masing-masing, mereka semua dianggap sebagai pembangkit tenaga tertinggi. Yang ketiga, aku belum pernah berhubungan dengannya, tetapi aku bisa menebak siapa dia. Dewa Bangau berhenti sejenak dan bertanya, apakah kau mengenalnya? Immortal Crane membalas. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Meskipun dia secara bertahap mengenal semua orang di dunia nyata dari konferensi kekacauan, masih ada beberapa orang yang belum benar-benar berinteraksi dengannya. Mengandalkan orang lain kurang dapat diandalkan daripada mengandalkan dirinya sendiri, lebih baik dia menyelidiki sendiri. Seharusnya tidak terlalu sulit. Ngomong-ngomong, Yin Yangzi dan Peony sudah mengirimkan hadiah mereka kepadamu. Dan aku menyerahkannya kepadamu di sini, kata Dewa Bangau, mengangkat tangannya dan melambaikan cincin itu, yang terbang ke arah Xiao Yan, menangkap kekuatan jiwanya. Setelah memindainya, ia melihat 3 benda yang dijanjikan Dewa Bangau kepada Xiao Yan. Pertama, Dao kembali ke kekosongan, keabadian seorang dewa. Benih yang tertinggal setelah kejatuhan makhluk yang kuat, memungkinkan seseorang untuk memahami aturannya. Kedua, kemampuan kekosongan untuk membiaskan dan menumpuk dimensi ruang yang berbeda. Ia dapat membiaskan serangan ke dunia lain, memungkinkan pertempuran lintas dunia. Ketiga, 3 Master Roh Primordial. Xiao Yan memeriksanya dan memastikan bahwa itu memang 3 benda. Dengan lambaian tangannya, semuanya muncul di hadapannya. Tatapan Xiao Yan pertama kali tertuju pada Dao kembali ke kekosongan, dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang kacau. Menanamkannya di ujung jarinya, ia merasakan aliran aturan yang luas dan samar langsung mengalir ke dalam pikirannya. Dalam pikiran Xiao Yan, bayangan pedang, sejernih kaca, melayang di atas asal jiwanya. Pedang itu tanpa angin, namun memancarkan kekuatan spiritual untuk memutuskan sebab dan akibat. Pedang ini bukanlah entitas fisik, melainkan jantung pedang yang berisi aturan, menggunakan jantung sebagai bilahnya untuk membunuh jiwa-jiwa baru. Jadi begitulah adanya. Xiao Yan bergumam dengan mata tertutup. Jantung pedang ini berasal dari dewa abadi yang jatuh. Dia mengintegrasikan pemahaman berbasis aturan terkuatnya ke dalam benih Dao kembali ke ketiadaan, meninggalkannya untuk dipelajari dan diwariskan oleh generasi mendatang. Sesaat kemudian, kabut putih seperti batu di atas kepala Xiao Yan melonjak, mengembun menjadi bilah pedang, memancarkan gelombang energi jiwa. Pedang ini pada prinsipnya mirip dengan susunan yuan jiwa pemusnahan yang telah dipahami Xiao Yan. Ia juga menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan, tetapi perbedaannya adalah bahwa Taois janggut hantu menggunakan jantung pedang sebagai dasar pemahaman. Dengan sebuah pikiran, pedang di atas kepala Xiao Yan melesat ke arah Yao Nantian, yang duduk bersila di sampingnya. Guru, ampuni aku. Yao Nantian, ketakutan, mundur ke tepi kompas. Matanya dipenuhi teror. Pedang hati pembunuh jiwa melayang di depan dahi Yao Nantian. Merasakan ancaman itu, jiwa Yao Nantian bergetar hebat. Benih Dao janggut hantu mengandung teknik pembunuh jiwa hati pedang seperti itu. Diracik dengan jiwa sendiri, hati pedang memang bisa menjadi gerakan pembunuh yang tak terduga dan sangat sulit untuk diblokir. Tatapan Dewa Bangau tertuju pada Xiao Yan, mengamati niat pedang tak terlihat yang terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan dia bergumam.